Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaula Zirakailhani dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan proyek saya. Masih seperti sama yang kemarin mengenai Ionic Framework. Nah, namun dalam acara 2 kali ini akan dikolaborasikan oleh Firebase. Nah, Firebase itu apa sih? Firebase itu kayak database yang dihosting oleh cloud. Si Firebase ini bisa dalam bentuk email ataupun nomor handphone. Namun karena pengerjaan project kali ini menggunakan UI-nya login, otomatis ketika kita melakukan login membutuhkan email dan password. Oleh sebab itu, maka saya menggunakan Firebase-nya dari Gmail. Pertama-tama untuk masuk eh, tahapan masuk untuk ke Firebase itu kita membuat add user dulu, kayak emailnya, terus passwordnya mau kayak apa. Terus setelah udah nih, nanti bakal ada notifikasi email masuk gitu, isinya ya tentang Firebase, kayak nandain kalau kita tuh barusan daftar gitu. Kemudian gimana caranya si data yang kita masukin di Firebase ini bisa masuk juga, bisa terkoneksi ke dalam UI login si Ionic Framework. Nah, caranya itu kita masuk ke project setting, kemudian nah ini ada script Firebase. Jadi copy dari sini, terus di copy, kemudian nanti di pastenya di environment prod ini. Nah, nanti karena ini sebelumnya pakai sama dengan, ini diganti titik 2 sama ininya diganti koma. Di copy paste di bagian environment, prod sama environment ini diganti. Nah, kalau dipastikan dua-duanya udah tercopy paste dengan benar, maka si backend ini dapat bekerja gitu loh di Ionic Framework. Terus sebelum masuk ke Firebase, sebenarnya kita perlu menginstal si NGR ini. Supaya kita bisa menjalankan Firebase, kita memerlukan si NGR ini supaya ngebantu memproses si Firebase yang nantinya bakal digunakan gitu. Kemudian sebelum masuk ke Firebase ini sebenarnya banyak banget ngotak-ngatik script di bagian login, di login page ini, terus di loader, terus di app module, karena si app module ini kayak semacam routing supaya bagian login, terus page, terus home, loader, dan segala macam folder yang udah dibuat itu bisa bekerja sama gitu untuk supaya si aplikasi selulernya berjalan kayak gitu. Nah, di sini saya bakal ngedemonstrasiin dulu dari awal. Nah, kayak misalkan kita lupa sih sama password, kita bisa klik ini. Nah, nanti dia bakal tulisannya recovery email send. Nah, kalau misalkan kita benar nih passwordnya, sudah di login. Udah masuk ke menu home, sisanya masih seperti biasa. Kayak menu register masih sama kayak kemarin. Nah, masih sama, bedanya kita mengaplikasikan si backend aja di dalam aplikasi seluler ini.
Nah, sebenarnya di tahap terakhir itu kita kan kita menggunakan ini ya, si forget password ini. Nah, si forget password, forget email atau password ini sebenarnya diatur di file bagian login supaya em, email yang ada di Firebase itu kalau seandainya kita lupa, seandainya pengguna lupa saat memasukkan password, pengguna bisa eh, memencet si forgot email ini agar notifikasi email untuk ngereset passwordnya bisa berubah seperti itu. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.